mengajarkan untuk meninggalkan dunia. Tapi Nabi mengajarkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ketika kamu hai lahami, kata Rasulullah, kamu kerja dunia, kamu seakan-akan merasa hidup selama-lamanya. Tapi ketika akhirat, wa'mal li akhiratika wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ketika kamu beramal akhirat, seakan-akan kamu mati besok. Jadi maknanya kerja dunia boleh, kerja akhirat harus diutamakan. Betul. Sekarang kita nih sebagai orang tua lebih marah anak nggak kerja daripada anak nggak sholat. Betul nggak? Udah sekolah tinggi tapi nggak kerja. Pak Haji, anaknya mana? Aduh, kasihan kalau dibangunin subuh. Kenapa? Baru pulang kerja jam 2:30. Innalillahi. Biasa aja anak nggak sholat. Betul nggak? Bener nggak? Sekarang rata begitu kan? Anak nggak sholat biasa. Anak nggak kerja, mati-matian kita marahin. Ini yang keliru. Harusnya anak nggak sholat kita marah. Anak nggak kerja juga harus marah. Kalau anak nggak kerja paling dia celakanya dunia aja. Tapi kalau anak nggak sholat, dunia celaka, akhirat celaka. Nah sekarang kita rubah mindset kita nih. Marah. Nah kamu harus sholat sungguh-sungguh. Kerja yang baik. Jangan, nah kerja sungguh-sungguh ya. Tapi nggak pernah sholat, jaga sholat. Jarang kita begitu. Cuma suruh jaga. Harusnya, nah sholat sungguh-sungguh. Kerja yang baik. Gitu. Kita rubah insya Allah ya. Nah, kata Nabi, shollu sholatal muwaddi'. Jadikan sholat kamu ketika Allah itu sholat yang terakhir. Betul. Tahu nggak nanti kalau kita zuhur masih hidup? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Bisa jadi sholat subuh tadi terakhir kita sholat. Yang terakhir tuh. Kata Allah, wa mata dari nafsu ma ada taksibu goda. Hei, jangankan satu hari yang akan datang. Ente 2 menit ke depan aja kita nggak tahu, betul. 2 menit yang akan terjadi nanti 2 menit ke depan ini tahu nggak kita? Nggak tahu. Atau mungkin saya sampai situ mati tiba-tiba, betul nggak? Atau mungkin nanti kita lagi di sini tiba-tiba blok mati. Maka jadikan hidup kita ini ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Jelas Allah ya? Maksudnya meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia, dahulukan Allah. Kerja dunia boleh. Allah nggak melarang kita untuk kerja dunia, enggak. Bahkan Nabi sangat benci kepada orang yang dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Sayyidina Umar mengatakan, inni la akrahu ahdakum sabahlala, la fi amali dunya wala fi amal akhirah. Aku ini paling benci sama orang yang dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Kita jangan sampai menjadi orang seperti itu. Nauzubillah. Yang kedua, kita berjumpa dengan Allah. Apa ridhonya? Kembali lagi ke amalan-amalan di dunia. Ridho yang cepat kita akan dapatkan adalah ketika menyandarkan amalan kita kepada caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya Al-Barjanji, suka baca Al-Barjanji nggak? Kubur pakai keramik? Enggak. Hiasan kubur pakai AC nggak? Ada orang mati pakai AC, di dalam kuburnya AC, dikeramikin, ada? Enggak ada. Hiasan kubur bukan begitu. Hiasan kubur adalah amal yang dikerjakan ketika masih hidup. Jadi kita ketika masuk ke dalam kubur ya udah. Berapa sih kubur tuh? Berapa meter kali berapa sih? Ya 2 meter kali 75 lah. 2 meter kali 75 sendirian. Udah gitu kita pakai kain kapan, ditutupin pakai kapas, dimiringin, kemudian ditutupin lagi pakai papan, betul. Kemarin kita lihat ibu bagaimana rasanya. Masya Allah, ibu sendirian, nggak ada yang nemenin, betul. Kita pun nanti akan begitu, ditutupin lagi timun pakai tanah. Nanti di atas suaminya atau ustadznya atau anaknya, wahai ibu siapa tadi kemarin namanya? Haja Susia. Wahai Haja Susia. Haja Susia, idza ja'a malakan la takhafa wa la tahzan. Wahai Abdullah, wahai ibu, kalau datang kepada kamu 2 malaikat jangan takut, itu makhluk Allah. Wa idza sa'alaka man rabbuka, kalau datang kepadanya bertanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, faqul bilisan fasih, jawab dengan lisan yang fasih. Dan kita bisa menjawab itu, amalan kita kan di dunia. Tabarakalladzi al-muluk, maka nanti dia akan menjadi teman dalam kubur. Kubur itu sendirian. Nabi mengatakan
ada 2 kelompok ketika mayit dikuburkan. Ya, ada 3 kelompok ketika mayit dikuburkan yang akan ikut bersamanya. Wayar wahid, yang satu tinggal. Wayar jiusna nih, yang satu tinggal dikubur, yang 2 kembali ke rumah. Yang pertama ikut, semuanya ikut di kuburan nih. Anak, istri, suami, harta ikut. Mobil Alphardnya juga ikut, tapi cuma sampai parkir kuburan doang. Balik lagi dia. Yang 2 balik, anaknya balik. Secinta apapun anak sama orang tuanya, nggak ada yang ikut masuk ke dalam kuburan, betul? Pokoknya nggak bisa hidup sama ibu, pengen sama ibu terus. Udah diuruk balik ke rumah. Udah lama lupa, betul nggak? Lupa nggak? Lupa. Kadang-kadang ketawa-tawa, lupa lagi sama ibunya. Mohon maaf. Mungkin yang masih muda, ya ditinggal sama istrinya, dia bisa nikah lagi. Atau enggak, kalau misalnya yang muda-muda ditinggal sama suaminya 4 bulan 10 hari, dia udah boleh nikah lagi. Masa iddah selesai, dia nikah lagi. Katanya cinta. Mana cinta? Benar ya? Bohong semuanya. Harta, datang ke kuburan. Cuman sampai parkiran doang. Mobil yang dia beli, yang dia kumpulkan selama hidupnya, semuanya yang dia kumpulkan selama hidup, ketika mati cuma sampai parkir kuburannya. Balik ke rumah. Wayar wahid, yang tinggal cuma 1, apa itu? Iman sama amal. Semuanya udah kembali, amal nungguin aja. Kata si mayit, ente siapa? Saya ini bacaan tasbih kamu ketika di dunia. Makanya Allah mengatakan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau diizinkan, kalau diperbolehkan, kembalikan aku ke dunia ingin beramal soleh. Kira-kira dikasih nggak sama Allah? Dikasih nggak? Enggak. Kita pengen nyesel nanti dikubur apa nyesel sekarang? Mending sekarang. Kalau sekarang kita perbaiki, kalau dikubur nanti udah nggak bisa. Mau nangis darah kayak apapun yang keluar dari mata kita udah nggak bakal bisa kembali ke dunia. Betul nggak? Bahkan dalam ayat yang lain mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, dulu seandainya kami mendengar, ya Allah, dulu seandainya kami melihat, kami gak akan menjadi orang seperti ini. Ya Allah, farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, na'mal sholihan, untuk beramal soleh. Jadi kalau diperdengarkan nih, orang-orang ahli kubur semuanya pengen kembali ke dunia, Pak. Tapi udah nggak bisa. Makanya kita harus jadikan kubur kita menjadi apa? Menjadi tempat yang paling baik buat kita. Saya mau tanya, kalau seandainya Bang Lahami ini bangun rumah, atap belum dipasang, keramik belum dipasang, tiba-tiba beliau bilang sama anak dan istrinya, ayo kita ke rumah yuk. Kira-kira anak sama istrinya ngomong apa? Belum selesai kok. Gilanya nih bapaknya, orang rumah belum jadi kok, malah ditempatin. Kita pun begitu, nanti dikatakan gila kita sama malaikat. Ya, belum punya hiasan banyak dalam kubur udah mati, kasihan banget, bener nggak? Kita walaupun pakai iPhone 13 yang sekarang ini, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dibawa nih, udah nih, bawa biar nanti kalau ada apa bisa telepon. Jangan lupa isiin pulsanya juga. Iya. Allah hadirin ya wa alaniyatul qabul, khususun keluarga Pak Hadi Sabeni, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting keluarga ini makin satu ya, pikirnya, hatinya, tujuannya makin satu sehingga mendapat ridha Allah dan masuk surga sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Majid. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi nuqab wa tanfarju bihi qurab wa tuqta bil hawaid wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa yasassul ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alha fida'an lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, dosa orang tua kami, ya Allah, dosa mertua kami, ya Allah. Kata-kata yang menyinggung dan salah, terutama kepada Pak Haji Sabeni sebagai orang tua kita semua di sini, dan kepada teman-teman, khususnya kepada Bang Lahami. Jangan kapok-kapok ya. Tolong doakan saya biar semakin baik, biar semakin istiqomah, nggak mencong-mencong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.